Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fuad Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang Siap UTBK 2023. UTBK 2023 kali ini adalah tes potensi skolastik atau yang sering kita sebut dengan TPS. Bagian yang pertama tentang pengetahuan kuantitatif. Bagi yang belum subscribe, bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 1. Manakah dari nilai berikut yang terbesar? A. 80% dari 8, B. 30% dari 25, C. 20% dari 4, D. 9% dari 10, E. 1% dari 65. Tips yang pertama, jika ada suatu hal yang sama, maka kita boleh abaikan untuk semua opsi. Hal yang samanya apa? Untuk nomor 1 adalah persen. Semua opsi ada persennya, maka persennya boleh kita abaikan. Seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya? Karena itu akan melakukan operasi yang sama, maka pasti nilainya akan berpengaruh sama. Maka hal tersebut kita abaikan juga tidak masalah. Adanya sama, diabaikannya hal yang sama, maka akan menghasilkan nilai yang sama, perbandingan yang sama. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Ketika hal yang sama itu sudah dibuang, langkah berikutnya adalah kalimat dari itu berarti dikali. 8% dari 8 awalnya adalah 8% dikali 8. Karena persennya sudah kita buang, maka ini akan tersisa 8 dari 8. Maksudnya 8 dikali 8. Kita hitung 64. Oke, lebih mudah ya tanpa persen. 3% dari 25 itu artinya 3% kali 25. Maka karena persen sudah hilang, kita langsung 3 kali 25. Begitu juga untuk opsi yang lain. Ini 20 kali 4, 80. 9 kali 10, 90. Dan 1 kali 65 adalah 65. Mudah ya? Ketika persen sudah hilang, maka bilangan bulat kali bilangan bulat itu lebih mudah. Jawabannya adalah untuk bilangan yang terbesar adalah D, 90. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika bertemu soal seperti ini, cukup sekitar 5 detik teman-teman sudah selesai mengerjakan soal seperti ini. Nomor 2. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut. Maksudnya untuk keran A itu 10 jam, yang A 10 jam berturut-turut, B-nya 12 jam, dan keran C 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama, selama 3 jam, maka kolam tersebut terisi titik berapa bagian. Oke, A 10 jam, maka untuk yang A itu per jamnya adalah 1/10 bagian. Seperti itu ya. Kemudian yang B-nya 12 jam itu artinya 1/12 bagian untuk per jamnya. Untuk yang C 15 jam itu artinya 1/15 untuk tiap jamnya. Kemudian karena tadi per jam dan ini 3 jam, maka kita kalikan dengan 3 jam. Kita samakan penyebutnya, 10, 12, 15 adalah 60. 60 bagi ini bagi kali, teman-teman ya. Samakan penyebut, 60 bagi 10 itu 6, kali 1, 6. 60 bagi 12, 5, kali 1, 5. 60 bagi 15, 4, kali 1, 4. Dikali dengan 3, ini boleh coret, boleh. Dibagi 20, perkecil. Tambah 5 tambah 4 adalah 15/20. Seperti itu. Oke, maka kita perkecil bagi 5, ini akan menjadi 3/4, di mana 3/4 adalah 0,75. Maka jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk soal nomor 2 ini sering digunakan untuk soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi TPS ya. Itu tentang penggunaan benda secara bersama-sama, keran, mesin, dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Nomor 3, tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah Rp2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang Rp6.500 dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam,
maka tarif parkir setelah 2 jam pertama adalah, maksudnya tarif parkir per jamnya, seperti itu ya, karena tadi dihitung per jam. Oke, tadi mobil itu parkir selama 5 jam. Maka 5 jam itu kita pecah menjadi 2 jam pertama, karena di sini disebutkan biaya untuk 2 jam pertama itu menjadi biaya yang berbeda dengan jam berikutnya, seperti itu. 5 jam berarti 2 jam ditambah 3 jam. Setuju ya? Total biaya adalah 6.500. Oke, kita mulai dari 2 jam. 2 jam itu biayanya berapa, teman-teman? 2.000 ya, tadi disebutkan. Nah, 3 jam, maka 3 dikali dengan per jamnya berapa? Kita belum tahu. Maka 3 dikali X. Di mana X-nya adalah biaya parkir untuk per jam. Oke. Sama dengan 6.500. Kita operasikan. Maka 3X sama dengan, kita langsung aja ya, 4.500 dari 6.500 dikurangi dengan 2.000. 2.000-nya pindah ruas jadi kurang. Oke, maka X-nya sama dengan 4.500 dibagi 3. Yaitu adalah 1.500. Jadi, biaya untuk per jam berikutnya setelah yang 2 jam itu adalah 1.500. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini masalah pemodelan dalam bentuk matematika dari kalimat yang sudah disampaikan oleh soal. Bentuknya seperti ini. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4, hasil dari 5 suku pertama dari satu barisan geometri adalah 32. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat barisan tersebut adalah 6, maka suku ke-6 barisan tersebut adalah K. Nanti saya akan sampaikan 2 cara. Cara yang kedua itu lebih mudah, jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Cara yang pertama ini adalah cara standar mungkin teman-teman berpikir. Kita harus tahu dulu apa itu geometri. Barisan geometri itu adalah barisan yang rasionya sama, perkalian atau pembagian. Di mana rumus UN-nya adalah AR pangkat N-1. Itu materi SMA kelas berapa teman-teman ya? Kelas 11 atau kelas 12 tuh. Oke. Hasil dari 5 suku pertama, maka kita akan tuliskan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ini cara normalnya. Suku pertama itu A biasanya. Suku kedua berarti AR. Kemudian suku ketiga AR pangkat 2, karena 3 kurangi 1, 2. Seperti itu. Suku keempat AR pangkat 3. Ini AR pangkat 4. Dikali teman-teman, semuanya dikali. A kali A kali A kali A kali A. Berarti ini A pangkat 5, R kali R2 kali R3, R pangkat 3, R pangkat 4. Kalau perkalian itu pangkat ditambah ya, maka ini R pangkat 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Perkalian mereka itu akan sama dengan 32, kata soalnya. Oke, kita akan merubah. Di sini A pangkat 5, atau kita rubah menjadi ini R pangkat 5 juga boleh, atau kita akan sesuaikan di sini 32 itu 2 pangkat 5 ya. Nah, kita akan sesuaikan A, langsung saja A R pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Ini kan akan menjadi A pangkat 5, betul ya? Dan R ketika pangkat itu adalah dikali. Jadi ini akan senilai dengan yang ini. Kita modifikasi. Nah, pangkat 5-nya coret. Maka AR kuadrat sama dengan 2, seperti itu. Ini info yang pertama. Kemudian, jika jumlah suku ketiga itu yang ini, ditambah dengan suku yang keempat yang ini, maka AR kuadrat ditambah dengan AR pangkat 3 sama dengan 6. Itu menurut soal. Di mana AR kuadratnya adalah 2. Kita dapatkan dari info sebelumnya. Ini 2. Kemudian dari AR3 itu kita manipulasi teman-teman. AR3 itu adalah AR pangkat 3 itu adalah AR pangkat 2 dikali R pangkat 1. Seperti itu ya. Kita munculkan sesuai yang kita ketahui. Yang ini. Sama dengan 6. Maka kita dapatkan, ini juga 2 kan? Maka kita dapatkan 2R. Yang ini kita ganti 2. Ini 2 ya. Sama dengan 6 kurangi 2. 2-nya pindah ruas jadinya 4. Maka R sama dengan berapa teman-teman? R sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya adalah, maka suku ke-6 ketika kita lanjutkan, suku ke-6 itu adalah AR pangkat 5. Seperti itu ya. Maka AR pangkat 5 di sini adalah suku ke-6. Saya tuliskan di sini sama dengan
AR pangkat 2. Kenapa selalu kita munculkan AR pangkat 2? Karena memang yang diketahui ini. Kemudian dikali dengan R pangkat 6, R pangkat 2 itu kurang R pangkat 4. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, AR pangkat 2-nya adalah 2. Maka di sini tersisa, AR pangkat 5, mohon maaf. Ini AR pangkat 5, maka ini kurang 3. Oke, maka di sini R-nya adalah 2. Tadi sudah ditentukan 2 pangkat 3. Maka di sini 2 kali 2 pangkat 3 8, maka 16. Jawabannya adalah D. Oke. Tadi saya sudah janji akan ada cara yang kedua. Ini tipsnya teman-teman. Tipsnya adalah ketika suku geometri itu ganjil, ini kan ada 5 suku. Biasanya seperti itu. Biasanya ganjil. 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Maka kita akan memulai A-nya itu bukan dari suku yang pertama, tapi dari suku yang tengah. Suku yang tengah dari 5 suku ini adalah suku yang berapa? Suku yang ketiga ya. Maka ini A. Ini A kali R, ini A kali R kuadrat. Kemudian yang ini A dibagi R, yang ini A dibagi R kuadrat. Dan seterusnya teman-teman. Jika ada 7, maka AR pangkat 3. Yang atasnya A per R pangkat 3. Kita kali. Jadi perbedaannya adalah cara 1 dengan cara 2 adalah, triknya adalah kita menentukan A-nya adalah suku yang tengah. Seperti itu. Tapi khusus yang sukunya ganjil. Ketika genap 6, 4, 2, berarti kita harus manual cara yang pertama. Oke, ini untuk mempermudah perhitungan. A kali A kali A kali A kali A itu A pangkat 5, teman-teman. Nah, yang ini R kuadrat dibagi dengan R kuadrat kali ini per, berarti dibagi habis. R dibagi R habis. Jadi ini tersisa A pangkat 5 saja. Sama dengan 32. Di mana A pangkat 5 sama dengan 32 adalah 2 pangkat 5. Coret-coret, maka A-nya sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Lanjut. Info berikutnya adalah suku ketiga ditambah suku keempat. Suku ketiganya adalah A, yang ini. Dan suku keempatnya adalah AR. Maka A ditambah AR sama dengan 6. Di mana A-nya adalah 2, ditambah 2R sama dengan 6. Maka 2R sama dengan 4. Dan R sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan, suku ke-6 adalah berarti AR pangkat 3. Maka suku ke-6 adalah AR pangkat 3. Di mana A-nya 2. Dan R-nya adalah 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 adalah 8 kali 2, 16. Hasilnya sama ya teman-teman ya. Tapi nilai dari A dan R itu lebih sederhana. Di sini AR pangkat 2 dan seterusnya. Silahkan dipelajari. Videonya diulang jika belum paham. Tipsnya tadi untuk A-nya adalah untuk nilai yang tengah, khusus untuk yang ganjil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa bantu subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Nomor 5. Jika rata-rata 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah oke. Kita harus tahu dulu rumus dari rata-rata data tunggal. X bar atau rata-rata atau mean, rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Di mana sigma X adalah jumlah data, di mana datanya semua kita tambahkan, kita jumlahkan, dibagi dengan N adalah banyaknya data. Jadi data itu ada berapa, seperti itu. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama. Jika rata-rata 2, 3, X dan Y adalah 5, maka kita akan menentukan sigma X. Jumlah datanya adalah 2 tambah 3 tambah X tambah 5 dibagi dengan banyaknya data sekarang ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka dibagi 4. Sama dengan 5 menurut soal. Ini ya, rata-rata ada 5. Berarti 2 tambah 3 itu 5. X tambah Y, X tambah Y nggak bisa. Tulis saja. Nah, 4-nya pindah ruas. Berarti perkalian 4 kali 5 menjadi 20. Maka X tambah Y sama dengan 15. Kita simpan menjadi informasi untuk kalimat berikutnya. Kalimat yang kedua, 4 tambah 5 tambah 6, sigma X ya, ditambah X ditambah Y. Karena sekarang datanya ada 5, maka kita bagi 5. Rata-ratanya berapa sih? Oke, 4 tambah 5 tambah 6 adalah 15. Nah, X tambah Y di sini sudah kita dapatkan di informasi sebelumnya, yaitu 15. Dibagi dengan 5. 15 bagi 15 adalah 30, dibagi dengan 5, maka 30 bagi 5 adalah 6. Jadi, rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah
6 atau 6,0. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Semangat terus, sukses untuk cita-citanya, mudah-mudahan lolos. Jangan lupa bantu subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan saksikan video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.